Perkenalkan, nama saya Rati Pratiwi dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi korelasi uji kendal setahu menggunakan Excel. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi dengan kendal setahu. Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu kendal setahu. Kendal setahu adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan atau asosiasi antara dua variabel. Pada umumnya, kendal setahu digunakan untuk mengukur keeratan dua arah hubungan atau korelasi antara dua variabel yang memiliki data berskala, ordinal, atau data yang telah diurutkan. Karena kendal setahu termasuk uji korelasi non-parametrik, maka data tidak diharuskan untuk berdistribusi normal. Keunggulan dari korelasi ini adalah untuk menganalisis sampel yang jumlah datanya lebih dari 10. Jenis data pada uji korelasi kendal setahu adalah data ordinal. Rumus yang digunakan untuk uji korelasi kendal setahu yaitu tau sama dengan 2 kali NC min ND per N dikali N min 1. NC yaitu konkordan. Konkordan adalah jumlah pasangan peringkat Y dan X meningkat tetapi tidak boleh sebaris. Sementara ND itu diskordan. Diskordan adalah jumlah pasangan peringkat Y dan X menurun tetapi boleh sebaris. N adalah banyaknya sampel. Di sini kita punya contoh kasus. Ibu Cinta ingin mengetahui hubungan IQ dengan hasil belajar di SMA Negeri 1 Sungai Utara, kelas 11. Banyak sampel yang digunakan Ibu Cinta dalam penelitian ini adalah 25 siswa dan diperoleh datanya sebanyak 25 siswa. Kriteria yang akan diuji adalah Z hitung lebih dari Z tabel, maka H0 ditolak. Sementara Z hitung kurang dari atau sama dengan Z tabel, maka H0 diterima. Kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesis yang pertama, H0 tau sama dengan 0. Tidak ada hubungan yang signifikan antara IQ dengan hasil belajar siswa. Hipotesis H0 tau tidak sama dengan 0. Ada hubungan yang signifikan antara IQ dengan hasil belajar siswa. Kita akan menguji ada hubungan atau tidak adanya hubungan antara IQ dengan hasil belajar siswa menggunakan Excel. Kita lakukan uji kendal setahu. Yang pertama, kita memiliki data di sini, data IQ dan hasil belajar dari siswa. Ini ada 25 data. Dan data IQ ini kita harus urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu kita akan mencari R1-nya. R1 itu kita klik data 1, lalu kita 2, lalu kita blok ke bawah, lalu kita blok ke bawah. Nah, setelah itu kita pilih fill series agar datanya terurut dari yang pertama hingga yang ke-25. Selanjutnya R2 itu dari hasil belajar. Nah, dari hasil belajar ini kita urutkan datanya. Kan ini yang pertama ada 72, tapi di bawahnya ada 74, sehingga data yang nomor 2 itu lebih besar dari data yang di atas. Nah, di situ kita urutkan. Jadi 72 itu 2, 74 itu pertama, dan seperti itu ya. Kita urutkan datanya sesuai dengan yang terbesar hingga yang terkecil. Kita sesuaikan R2-nya. Setelah selesai kita menemukan R1 dan R2-nya, kita akan mencari NC. Nah, rumus mencari NC itu
lalu kita blok data R2-nya dari 2 hingga data terakhir. Lalu kita gunakan titik koma. Di beberapa laptop yang lain juga bisa menggunakan koma jika tidak bisa menggunakan titik koma. Lalu tanda kutip, karena ini datanya yang di sampingnya 2, maka kita ini lebih dari 2. Lalu tanda kutip lagi, tutup kurung, dan enter. Di sini kita dapat hasilnya 23. Begitupun dengan selanjutnya yang di bawahnya. Kita masukkan rumusnya sama dengan contif. Kita blok dari 1 sampai data ke bawah, lalu kita titik koma, tanda kutip lebih dari 1, tanda kutip lagi, tutup kurung, enter. Maka kita akan dapat hasil 23. Begitupun seterusnya hingga data nomor 25. Setelah kita dapatkan hasil dari NC, maka sekarang kita akan mencari ND. Sama seperti NC tadi, mencari ND kita perlu memasukkan rumus sama dengan contif buka kurung, kita blok R2-nya tadi ke bawah sampai data nomor 25, lalu kita titik koma. Nah, bedanya dari NC, di ND ini kita menggunakan kurang dari. Jadi tanda kutip kurang dari 2, tanda kutip lagi, tutup kurung, enter. Kita dapatkan hasil 1. Nah, data kedua juga kita masukkan sama dengan contif buka kurung, kita blok dari barisan yang kita masukkan rumusnya, kita blok sampai data di bawah, titik koma, tanda kutip kurang dari 1, tanda kutip, tutup kurung, enter. Kita dapatkan hasilnya 0. Begitu terus hingga data terakhir. Setelah kita dapatkan R1, R2, NC, dan ND, sekarang kita akan mencari total dari data yang telah kita cari. Pertama kita akan mencari R1. Kita masukkan dulu rumusnya sama dengan sum, kita blok data R1 dari atas sampai bawah, lalu tutup kurung, enter. Selanjutnya sama semua, kita mencari datanya. Sum sama dengan kita blok datanya, lalu kita enter. Nah, begitupun NC dan ND, atau bisa ditarik ke samping. Setelah kita mendapatkan nilai N, NC, dan ND, kita akan mencari nilai tau, Z hitung, dan Z tabelnya. Di sini kita ketahui nilai N itu sama dengan 25, NC itu 264, dan ND-nya itu 36. Lalu kita akan mencari nilai tau. Kita masukkan rumus tau ke dalam sini, yaitu sama dengan 2 dikali, kalau dikali itu kita pakai bintang ya teman-teman, dikali kita klik nilai NC-nya dikurang nilai ND dibagi atau garis miring buka kurung N dikali buka kurung lagi N min 1 tutup kurungnya 2 kali, lalu kita enter. Kita mendapatkan hasil 0,76. Selanjutnya kita akan mencari Z hitung. Di sini kita masukkan ke rumus ini. Karena taunya sudah diketahui, kita klik nilai
pertama sama dengan dulu ya, jangan lupa jika memasukkan rumus Excel itu kita awalnya sama dengan buka kurung, kita klik yang pertama itu nilai dari tahu per, kalau bagi itu pakai garis miring, kita masukkan rumus SQRT untuk akarnya, buka kurung lagi 2 bintang atau dikali buka kurung 2 dikali N tutup kurung plus 5 tutup kurung lagi ya 2 kali, lalu dibagi lagi dengan kita masukkan buka kurung 9 dikali N dikali 25 min 1 tutup kurung. Tutup kurungnya harus sesuaiin ya supaya hasilnya sama. Nah, kita dapat nilai Z hitungnya yaitu 5,324. Bisa kita bulatkan dengan 5,325. Nah, kita ketahui Z tabelnya itu adalah 1,96. Di sini kita akan mengerjakan secara manual. Tadi kita ketahui NC-nya itu ada 264 dan NC-nya itu sama dengan 36, sementara jumlah datanya itu 25. Lalu kita masukkan ke rumus tahu 2 dikali NC min ND per N min 1. Lalu kita peroleh tahu sama dengan 456 per 600 sama dengan 0,76. Setelah itu kita masukkan ke rumus Z. Rumus Z itu tahu per akar 2 dikali 2 N plus 5 per 9N dikali N min 1. Sehingga kita peroleh Z itu sama dengan 5,325. Di sini kita sudah ketahui Z tabelnya yaitu 1,96. Kita peroleh Z tabel melalui kriteria hipotesis menggunakan tahu tidak sama dengan 0 sehingga dilakukan uji dua sisi. Diketahui taraf signifikansi yang kita pakai itu 0,05. Sementara kita akan menggunakan uji dua sisi, maka alfa per 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Lalu kita hitung luas kumulatif yang dicari yaitu 1 dikurang 0,025 sehingga kita memperoleh nilai 0,975. Nah, untuk mengetahui nilai Z tabel, kita menggunakan tabel Z. Di sini kita cari nilai hitung luas kumulatif yang sudah kita cari tadi, yaitu 0,975 di tabel ini. Nah, di sini kita peroleh 0,975 itu ada di 1,9 dan di kolom 0,06. Nah, maka dari itu nilai Z tabel itu sama dengan 1,9. Kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan tadi yaitu uji korelasi Kendall-Stau merupakan salah satu metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur keeratan serta arah hubungan antara dua variabel yang berskala ordinal atau berbentuk peringkat. Uji ini tidak menyarankan data berdistribusi normal, sehingga cocok digunakan pada berbagai penelitian, khususnya yang menggunakan data ordinal. Perhitungan koefisien Kendall-Stau dilakukan berdasarkan jumlah pasangan data yang konkordan dan diskordan. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian signifikansi menggunakan nilai Z hitung yang dibandingkan dengan Z tabel. Berdasarkan contoh tadi, perhitungan pada ngakala diperoleh nilai Z
hitung yang lebih besar daripada z-tabel, yaitu 1,96, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara IQ dengan hasil belajar siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa uji Kendall-Stahl merupakan metode yang efektif untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan yang signifikan antara dua variabel yang berskala ordinal, serta memberikan dasar pengambilan keputusan dalam penelitian berdasarkan hasil analisis statistik. I just had to let you know you're